Jangan hanya bacok doang. Silakan. Sabar ya, sabar. Saya pasang dulu perangkat saya nih, karena silakan, cuma satu, jadi harus dipindahin ke sini. Yang dibawa Ya, tape layar ya. Sudah ya, bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai ya. Silakan narasi Anda. Oke. Saya tidak kita pakai waktu ya. Kita pakai waktu. Ya, 5 menit, 5 menit. 5 menit. Saya iya. Ini temanya ya. Anda buktikan kalau Nabi Muhammad adalah Tuhanku. Betul, okay? betul. Silakan terima waktunya dulu. Terima waktunya Silakan. dulu. Baik, kita mulai ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya Dalbo. Ya, ini juga Dalbo ini adalah orang APII, dia juga orangnya si Juma ya. Nah begini, si Dalbo, tapi kalau ngomong kamu jangan kau sembunyikan. Hei, sudah malu? Enggak. Saya tidak sembunyi. Sudah kawan. malu? Saya buka data. Jangan walaupun buka data mukamu kemari. Iya, silakan. Katanya pakai waktu. Saya sambil buka data. Tapi waktu saya silakan. bicara, kau harus ngadap ke sini demi menghormati lawan bicara. Oke? Saya lagi buka data. Ya lanjut kau aja jangan dulu, lari. Kalaupun kau buka data, jangan mukamu kau sembunyikan. Silakan. Baik. Jadi begini. Kalau saya bernarasi panjang lebar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, saya sudah capek. Kenapa? Karena saya mau bantah. Saya lagi bicara 5 menit. Silakan. Saya sudah berkali-kali, ribuan kali kalau mau menggunakan bahasa hiperbola, mengatakan bahwa Muhammad adalah Robnya atau Tuhannya orang Islam. Dan ada 14 orang Muslim yang mengakui itu. Mengakui dan mengiyakan bahwa Muhammad itu adalah Rob. Orangnya siapa-siapa aja. Saya sebutkan dari orang-orang APII. Ada yang bernama Neflos. Mengakui Muhammad itu adalah Tuhan atau Rob. Gus Wafi mengakui Muhammad itu adalah Rob. Yusuf PI mengaku Muhammad itu adalah Rob. Rashid mengaku Muhammad itu adalah Rob. Bahkan Rashid mengaku Robnya orang Islam adalah mayat. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Rifa mengakui Muhammad adalah Rob. Alif ketua APII mengakui Muhammad adalah Rob. Kalau saya sebutkan 14 nanti habis waktu saya. Artinya apa? Bahwa narasi saya yang selama ini saya narasikan terus menerus walaupun orang Muslim ngeyel, setidak-tidaknya membuahkan hasil. 14 orang Muslim mengaku Muhammad adalah Robnya, dan mereka adalah orang-orang APII juga. Sekarang, kalau kamu tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, tolong kau harus berani tegaskan bahwa Yusuf PI, Rashid, Gus Wafi, dan lain-lain yang mengakui bahwa Muhammad adalah Rob, mereka sungguh dajjal yang sesat. Kau harus berani mengatakan itu. Jangan kau gara-gara, aduh aku nggak enak ngomongnya ini loh. Kemarin ada orang ngomong sama saya begini. Saya kalau ketemu sama Rashid itu, awas Rashid itu, saya maki-maki itu katanya. Bahkan Yusuf PI udah marah dia. Yusuf PI inbox saya dia. Dia bilang begini, Dis, tolong kirimin sama saya video Rashid mengakui bahwa Muhammad seorang raja. Saya kalau ngomong nanti kena ban. Raja SEX. Ya, itu. Karena Rashid pun mengakui loh bahwa Muhammad seorang raja itu. Saya bisa putarkan sama kamu bagaimana Rashid mengakui juga bahwa Robnya orang Islam adalah mayat. Jadi saya udah gak perlu capek-capek ya Dalbo ya. Kamu mau bernarasi panjang lebar apapun, coba ada nggak hasilnya? Ya, seperti itu ya. Jadi intinya bahwa Robnya orang Islam adalah Muhammad, saudara-saudara. Tapi, ini masih ada tapinya. Tapi on off. Makanya ya, waktu Yusuf PI mengakui Muhammad adalah Rob, saya bilang begini. Lalu siapa Robnya orang Islam? Bingung langsung ini.
Jadi setelah dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rob, kalau ditanya, terus Robmu siapa Yusuf? Allah katanya. Tadi katanya Muhammad Rob, sekarang kok tinggal Allah yang Rob, berarti Muhammad on off. Makanya Yusuf PI ketika dia mengatakan Muhammad itu Rob, harus ada saklar on off-nya. Bentar, saklarnya di on kan dulu. Klik. On. Oh, pas di hidungnya si Rashid aja. Klik off. Klik on off. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya katakan satu kali lagi, orang Islam ketika ditanya siapa Robnya, bingung 7 keliling, pusing palanya, muter-muter, nggak ketahuan siapa Robnya sampai hari ini, belum tahu siapa. Orang Islam masih bingung siapa Robnya sampai hari ini. Kadang Muhammad, kadang Allah. Silakan. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya, terima kasih teman-teman. Silakan Dalbo, waktu Anda. Ya, imit dulu ya, jangan nangis ya. Kamu berhadapan orang yang berbeda. Saya menanggapi sesuatu itu yang ada data. Nah, seharusnya Anda harus mampu menunjukkan bertanggung jawab di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rob dalam Al-Quran. Itu harus Anda bertanggung jawab. Saya tidak menerima narasi-narasi dari orang lain. Dan saya paham kalau kalian ini adalah raja dusta. Nah, kalau saya mampu Pak bertanggung jawab menunjukkan adalah Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam perjanjian lama ini dicatat Pak, yang mengutuk di dalam perjanjian lama adalah Tuhan Elohim yang mengutuk. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru itu yang mengutuk itu Paulus, termasuk dalam Galatia 3:13. Mengutuk Yesus, mengutuk malaikat dalam Galatia 1 nomor 8. Di sini jelas dikatakan apa kata Paulus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami luar biasa kan, yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini Paulus hebat ini. Saya tunjukkan ya, di mana dalilnya Paulus itu adalah Tuhanmu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapakah Bapa di dalam Yesus ini? Tidak ada narasi, tidak ada firman Tuhan mengatakan ada di dalam manusia. Kalau kita dalilkan dalam perjanjian lama. Saya buka dulu dalil-dalilnya ya. Dalam 2 Tawarik 6:18 di sini dikatakan, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat menampung dia. Itu satu. Nah, ternyata ada Bapa di dalam Yesus. Paulus, apa kata Paulus? Di sini Paulus mengatakan, akulah Bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus, telah menjadi Bapakmu. Saya ulangi, ya, saya ulangi. Apa kata Paulus di sini? Akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Ini fakta, ya. Nah, itu satu. Dan kedua, di sini Pauluslah yang memberikan mujizat kepada Theos, dan Theos memberikan mujizat kepada Yesus oleh Paulus. Oleh Paulus dicatat Edis ya, Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya Tuhannya Kristen ini berdasarkan Edis itu adalah Paulus. Mari kita ulas lagi. Ketika ada di Lukas 2 nomor 11 ya, di Lukas 2 nomor 11 dicatat lagi ya, di Lukas 11 nomor 2 di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapakah yang melahirkan Tuhan itu? Paulus. Kenapa demikian? Kita ulas dulu. Di Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak.
laki-laki dan hendaklah engkau memberi dia nama Yesus. Ini penyampaian malaikat kepada Maria. Tetapi ada yang melahirkan Kristus di kota Daud. Siapakah? Gerangan Paulus yang melahirkan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini dalil paman. Anda membenturkan narasi-narasi antara orang lain dengan saya. Saya nggak ngaruh itu, nggak menanggapi itu, coy. Nah, di sini kita berdata. Nah, sekarang giliran Anda nantinya tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rob dalam Al-Quran. Saya membuktikan bahwa Pauluslah adalah Tuhan medis. Makanya saya selalu katakan, silakan dibantah kalau Paulus itu adalah Tuhanmu. Ini nyata, Pak, nyata, ya. Jelaskan bahwa di sini yang memberikan mujizat adalah Paulus. Itu baru satu. Masih banyak saya jabarkan nanti perkara-perkara Paulus ini, bahwa betul-betul Paulus adalah Tuhannya Edis beserta orang Kristen. Selamat datang di kebetulan. Nah, silakan. Baik. Macet kau ya. Lanjut. Silakan terima dua. Nangis kau ya sama saya. Baik, terima kasih ya. Tapi sayang sekali Dalbo, pernyataan kawan-kawan kamu tidak kau tanggapi karena kau ketakutan. Jadi teman-teman, di dalam Islam itu ada satu metode yang disebut dengan metode takiyah, atau metode boleh berdusta di dalam 3 perkara. Ya. Nah, karena Muhammad memang mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal sesuai dengan ajaran hadis. Jadi si Dalbo ini memang sedang mempraktekkan itu. Nah, sekarang begini Dalbo. Kalau kamu saja tidak mau menanggapi pernyataan saudara-saudaramu, teman-temanmu ngobrol dalam satu komal, kenapa kamu masih menanggapi saya? Pernyataan teman-temanmu sendiri saja tidak berani kau bantah. Kau tidak berani membantah pernyataan teman-temanmu sendiri. Makasih Karemince. Teman-temanmu sudah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob. Sudah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Dan bahasa Indonesianya Rob adalah Tuhan. Kenapa? Coba. Kalau kau saja tidak berani menanggapi mereka, artinya kau mengiyakan statement mereka. Jadi saya minta sama kamu Dalbo, saya minta pernyataan tegasmu. Yusuf PI, Rashid, Rifa, Neflos, bahkan ketuanya APII, Alif, sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Rob. Kalau kau tidak menanggapi mereka, artinya kau mengiyakan bahwa Muhammad adalah Rob. Jelas? Betul nggak teman-teman? Iya, artinya dia sudah mengiyakan juga. Jadi jangan kau lari kemana-mana, Dalbo ya. Kalau kau bernarasi bahwa Paulus adalah Bapa di sorga, nggak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan narasimu, nggak ada. Karena narasi yang kau narasikan itu benar-benar narasi ya orang mabuk kencing onta. Ya, narasi orang mabuk kencing onta. Makanya nggak ada satupun Kristen mengiyakan. Tapi narasi, makasih Bang Aman, terima kasih Bang Aman. Tapi narasi yang saya katakan bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam, 14 Muslim dan mereka adalah pendebat Muslim mengiyakan bahwa Muhammad itu adalah Rob. Jadi Dalbo, saya minta jangan sampai berulang-ulang ini. Tolong nyatakan kalau memang yang dikatakan oleh Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi,
bahwa Muhammad itu adalah Rob secara kaidah bahasa Arab, nyatakan bahwa mereka sesat. Katakan. Jangan kau bermuka dua mengatakan nggak berani kau mengatakannya. Jangan begitu. Ya. Nih, bagaimana nih pernyataan Yusufe ini? Dengarkan. Tuhan dan yang punya. Oke, Jadi Tuhan, bisa ke Tuhan, bisa ke Tuhan, bisa ke pemimpin, bisa ke pengasuh, bisa Adik. Nah, itu Rob pemimpin. Baik, Oke? berarti Muhammad adalah Rob di dalam kedudukannya dalam agama Islam, betul? Ya, bukan Tuhannya, Rob Iya, yang Rob. bukan Tuhan. Iya, bahasa Arabnya Rob, Oke. betul? Oke, bahasa Arabnya Rob. Oke, Oke, nah, baik. Rob. Jadi Rob, Muhammad itu Rob. Tapi biar nggak harus diterjemahkan. Mendadak jadi umat terjemahan. Katanya ke bahasa aslinya. Nggak usah diterjemahkan. Intinya Muhammad Rob. Nih, saya putarkan lagi nih. Jangankan Muhammad gurunya Yusuf aja Rob nih. Ruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tapi apakah Nah, guruku aja Rob, apalagi Muhammad ku minta sekarang statementmu tegas, Dalbo. Karena Yusuf PI sudah mengatakan Rashid itu adalah seorang sesat, mengatakan bahwa Rashid mengiyakan bahwa Muhammad seorang raja SX ya. Tapi Yusuf PI mengatakan Muhammad Rob, kalian tidak tanggapi. Ayo, Dalbo, jangan kongles. Tanggapi bagaimana pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad adalah Rob. Silakan. Saya kasih kau kesempatan. Berserah kau ya. Mana waktunya? Gimana ini, Des? Terima Waktunya dulu. Waktunya mana? Jangan. Mana sudah ini? Mana waktunya mana? Jangan kau panik, nerima waktu aja kau udah nggak bisa lagi, silakan. Nih, gambarnya sudah membuktikan. Ya sudah, Lihat tuh. sudah. Kenapa ketakutannya? Saya ini berdiskusi dengan kamu. Ngapain bentur-benturkan narasi orang lain kepada saya? Saya kan membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada, justru Anda di sini bertanggung jawab membuktikan di mana di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu dinisbatkan sebagai Rab. Itu kan nggak perlu saya tanggapi orang lain, Pak, nggak perlu. Anda ini berhadapan dengan pendeta Dalbo. Berserat kau ya. Di sini jelas saya buktikan bahwa Tuhanmu ini adalah Paulus. Tidak ada bisa menyangkal, Pak. Aku bersyukur kepada Tuhan langit Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini Bapa adalah Tuhan. Bahkan Paulus ini menolak dikatakan hamba oleh Yesus, hamba Kristus. Mari saya bukakan dalil-dalilnya. Cantik kali ini dalil ya. Ya. Di dalam kisah para rasul, Galatia 1 nomor 10. Jadi bagaimana sekarang ada ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, kata Paulus. Aku bukan hamba Kristus. Ini pernyataan Paulus. Dalil ini paman. Galatia 1 nomor 6. Nah, seperti di awal saya katakan, dalam perjanjian lama ya, yang mengutuk itu adalah Tuhan Elohim. Di perjanjian baru 2 kali juga ya Paulus mengutuk. Saya dalilkan kenapa Paulus ini dikatakan Tuhan. Mari kita buka. Ini terpaksa saya ulangi karena ini tidak mau menanggapi Tuhannya ini Paulus ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini dalil, Pak. Yohanes 14 nomor 11. Dalil ini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapakah Bapa yang di dalam Yesus ini? Nah, saya tanya dulu Tuhannya perjanjian lama.
Kira-kira benarkah dia yang ada di dalam Yesus? Apa jawabannya? Di 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Itu tidak benar. Jadi ternyata yang di dalam Yesus ini adalah Paulus. Kenapa sih kamu ini tidak mau menerima Bunda Paulus, Bapak Paulus? Kenapa? Ada apa? Di sini ya Paulus dengan tegas mengatakan, akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Apalah, gini dalilmu loh. 1 Korintus 4:15. Tidak perlu Anda bentur-benturkan narasi orang lain kepada saya. Saya nggak mungkin menanggapi karena Anda berhadapan dengan ilmuwan tipu lagi. Ini lawanmu sudah, tak kulitin kau. Ya, silakan Anda tanggapi narasi saya, paman. Ya, ketika malaikat yang mendatangi Maria, apa kata malaikat? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, bukan Kristus, bukan Tuhan pula. Lalu Lukas mencatat. Ya, mari kita buka. Ini enak ini. Ini soalan bagus ini. Soalan bagus ini, ya. Mari kita buka. Bukan hanya tidak ada data. Saya nggak suka begitu, coy. Saya nggak level begitu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapakah yang melahirkan Kristus di kota Daud? Nah, di Lukas 1:31 tidak ada dikatakan Kristus, melainkan seorang laki-laki, putra, ya. Dan berilah dia nama Yesus. Ternyata yang melahirkan di situ Paulus, Paulus. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Enggak perlu Anda membentur-benturkan narasi orang lain kepada saya, enggak perlu. Ya. Oke, selesai Dalbo. Ya. Berserat. Lanjut. Intinya Jangan mereka nangis, tidak berani ya. Jangan Mereka nangis. tidak akan berani karena apa? Karena memang Muhammad itu robnya. Tapi mereka menutup-nutupi itu, saudara-saudara ya. Ditutup-tutupi Muhammad itu robnya. Jangan sampai ketahuan umat ini kalau Muhammad rob kita ini. Iya kan, saya minta dalil. Jangan sampai ketahuan umat kalau Muhammad rob kita nanti bangsa Saya gitu. minta dalil masalahnya. Saya minta dalil di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sekarang sebagai waktu Rabb saya. dalam Al-Quran. Sekarang waktu saya. Minta. Sekarang waktu saya. Iya, silakan. Baik. Berserah kau. Ya silakan. Baik. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, pernyataan Yusuf PI, pernyataan Dalbo, pernyataan Rashid dan lain-lain sebagainya memang akan menyebabkan blunder dan akan menyebabkan permintaan maaf. Rashid sudah minta maaf loh sama orang Islam gara-gara ini omongan Rashid sendiri nih. Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf, mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah, dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau si Rashid sampai mohon maaf. Bayangkan Dalbo, si Rashid sampai minta maaf, bahkan dipertanyakan keislamannya. Ngeri. Aduh. Sudahlah saya bilang ya. Guru kalian saja ini, guru kalian Zuma takut menghadapi saya, takut. Apalagi cuman kayak macam kamu Dalbo ya. Gurumu takut nih. Lihat nih, gurumu takut berhadapan dengan saya. Nih. Tuhan, dia ngerti. Nih ya, ini gurumu ini ya. Pernyataan seorang Zuma takutnya setengah mati dengan saya nih. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat. Nih, ini pernyataan gurumu si Zuma nih, lihat nih ya. Nah, Nih. datang Dinda Rashid. Jadi bulan-bulanan lah sekalian. Jadi bulan-bulanan. Karena memang tujuannya seperti itu. Nih. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam.
Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Ketakutan si Juma nih, lihat nih. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Ya, dia masih sekarang. Begitu takutnya. Takut sekali. Jadi Dalbo, kau ingat pesan gurumu si Juma itu? Kalau sama Edis TV, jangan kalian coba-coba. Jadi bulan-bulanannya, kalian jadi bulan-bulanannya. Gimana Dalbo? Masihkah kau mau tanggapi? Kau jangan bernarasi-narasi yang satu pun orang Kristen nggak ada mengiyakan narasimu loh. Ada nggak satu pun orang Kristen yang mengiyakan narasimu? Orang kau baca saja Muhammad Paulus bukan hamba aja kau nggak nyambung. Di situ jelaskan. Makasih Bang Crusader, makasih. Di situ jelaskan, jikalau aku masih mencari hormat dari dunia, jikalau aku masih mementingkan pengakuan manusia, maka aku bukan hamba Yesus. Terus kau bilang, Paulus bukan hamba Yesus. Ini orang baca sambil minum kencing onta. Ya. Intinya begini sajalah, saya cuma mau ngomong sama kalian yang Islam-Islam ya. Guru kalian saja si Juma itu sudah ketakutan dengan saya. Ya, nanti saya upload. Saya belum sempat upload ini. Saya lagi sibuk sekali tadi nih, ya. Nih. Rasulullah. Nih. Digiring, Anda semua digiring. Dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Tuh, iya katanya si Rashid. nih, saya bikin kamu ini ya nih. Si Rashid ya berapa kali dia diskusi dengan saya, jujur Rashid itu. Dia mengakui bahwa nabinya seorang nih. Kau baca sendiri tuh yang di layar itu. Nanti kalau aku baca nanti kena ban nanti sama TikTok nanti tuh. Nabinya seorang raja ini nih. Ya, nabinya orang Islam seorang raja SE. Saya malu mengatakannya. Dan diiyakan oleh Rashid. Saya juga diskusi dengan Rashid. Robnya siapa yang mayat? Agama apa yang robnya adalah mayat? Rashid mengakui agama Islam yang robnya adalah mayat, diakui oleh Rashid. Maka saya tantang, dengarkan, seluruh umat muslim. Saya tantang Anda, kalau Anda mengatakan bahwa saya fitnah, tantang. Laporkan kepada kepolisian, ke Mabes Polri, saya tunggu. Mana kameramu mana? Disconnecting, udah ditelepon si Juma ini, dia udah ditelepon si Juma. Siapa? Udah ditelepon Juma dia, saudara-saudara. Siapa yang telepon? Siapa? Kenapa kau tadi terjeda? Siapa yang terjeda? Tadi kau terjeda. Terima. Oke, silakan. Oke, terima. Badiam ya, Badiam. Sebenarnya inilah kualitas Kristen mau berdialog. Apa yang kita jabarkan, apa yang dia tanggapi, dia tunjukkan saya video-video. Padahal saya menampilkan data-data. Beginilah kualitas selalu makan tai. Kenapa saya katakan demikian? Saya berikan dalil di Galatia 1 nomor 10. Di sini jelas tertulis ya. Jadi bagaimana sekarang adalah ku cari kesukaan manusia. Ini kata Paulus, ini Tuhanmu loh. Atau kesukaan Allah adalah ku coba berkenan kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dibaca, jangan selalu makan tai. Inilah dampaknya kalau selalu makan tai, minum kencing sendiri seperti ini. Di sini kita berdiskusi, nggak perlu bawa-bawa narasi orang lain, bawa Rashid, bawa Uniripa, bawa Ustaz Napi, segala macam. Aneh-aneh aja kau ini, ya.
Ini kita ruang diskusi. Kamu berhadapan dengan pendetamu, gurumu loh. Gurumu. Lihat ini gurumu loh. Kau hadapi. Jangan malu. Jangan tunduk. Ibarat kucing ditampar. Begitu loh. Ya. Di sini saya dalilkan. Saya ulangi. Dalam perjanjian lama, yang mengutuk itu adalah Elohim. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang tergantung terkutuklah oleh Elohim. Tuhan yang mengutuk di perjanjian lama. Makanya saya buktikan bahwa Paulus ini adalah Tuhanmu. Dia juga mengutuk di Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kamu, aku seorang malaikat. Ini malaikat saja Paulus kutuk. Jangankan Yesus, Pak, malaikat dikutuk. Yesus dikutuk. Mana dikutuknya Yesus oleh Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus dikutuk, malaikat dikutuk, orang-orang dikutuk. Ini hebatnya Paulus ya. Kamu harus mengakui loh bahwa Tuhanmu itu adalah Paulus. Kenapa sih ketika Anda bernarasi bahwa tidak ada orang Kristen mengakui, karena memang orang Kristen tidak pernah baca Bible. Modal ketekin. Begini. Modal ketekin, nggak mau baca dia. Makanya mereka ini ketika ditanya Tuhan ini pelangak-pelongok. Bawa di Singapura, bawa di Malaysia, bawa di Jakarta. Padahal pertanyaannya, siapa Tuhan medis? Itu doang pertanyaannya, diputar-putar. Kalau umat Islam yang ditanya, siapa Tuhanmu Dalbo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple. Anda ditanya bahwa Paulus adalah Tuhanmu, tidak mampu Anda bantah. Sekali lagi saya katakan, di sini Paulus mengaku Bapa ini adalah Tuhan, Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Nah di sini Paulus mengaku, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Ini jelas. Bahkan yang melahirkan di kota Daud itu adalah Paulus. Nah kalau memang Maria yang melahirkan di kota Daud, buktikan paman. Begitupun juga Anda menuduh Nabi saya sebagai Tuhan, kami Tuhankan, buktikan. Di mana dalilnya Nabi Muhammad dinisbahkan sebagai Rabb? Dalam Al-Quran itu harus pembuktian, bukan pendapat orang lain. Begitu paman, bukan pendapat orang lainnya. Saya nggak menanggapi hal pendapat orang lain. Nah, di sini saya buktikan Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Theos ini memberikan mujizat kepada Yesus, sedangkan Theos ini diberikan mujizat oleh Paulus. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini dalil paman, dalil. Anda harus membantah atau harus menerima sebagaimana yang dijabarkan oleh Pastor Dalbo, sekalipun ilmuwan teologi. Begitu. Ini jelas. Paulus Tuhanmu, Muhammad nabiku. Jelas. Saya dalil-dalilkan tante ya. Semua dalil-dalil saya jabarkan. Anda tidak menunjukkan satu dalil, melainkan perkataan-perkataan orang lain yang saya tidak paham. Begitu. Dan saya tidak percaya perkataanmu, karena kalian ini adalah rajanya dusta, karena anak-anak Paulus. Oke, you understand? Masih mau bertahan? Habis ya Aku waktu ya. di sini. Habis waktu, waktu habis. Baik ya. Baik, jadi intinya teman-teman sekalian ya, bahwa si Dalbo tidak berani menanggapi teman-temannya, takut nanti si Dalbo, nanti mereka perang. Jadi mereka ini teman-teman, seperti yang saya katakan, diizinkan berdusta. Ya, jadi nggak usah capek-capek Dalbo, ini pernyataan guru. Ini saya putar aja, saya udah nggak mau capek-capek teman-teman. Kita putarkan aja ya pengakuan si Juma ya nih. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama iblis.
Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Juma sudah mengakui seorang ulama pun tidak akan sanggup berdebat dengan saya. Habis agama Anda saya bongkar kalau sampai Anda berdebat dengan saya. Jadi Juma, mereka sudah melakukan rapat. Jangan sampai kalian hadapi Edis TV itu. Habis nanti agama kita dibikinnya. Makasih Kak Remince. Habis. Jadi teman-teman tolong ya, yang Islam-Islam. Sudah ada petuah dari guru kalian Juma. Jangan sampai kalian menghadapi Edis TV itu. Kenapa? Nanti dibuka borok Nabi kita. Umat kita habis. Nanti dibongkar bahwa Nabi kita itu mengawini anak di bawah umur. Nabi kita kena sihir. Nabi kita adalah Nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Dan lain sebagainya. Bagaimana nanti umat-umat yang imannya seperti kerupuk disiram air langsung meleleh. Bayangkan. Hei Dalbo, kemana muka kau bikin Dalbo? Dalbo, saya bahkan katakan, Juma sudah mengatakan, seorang ulama pun tidak akan mampu menghadapi Edis TV ini. Tidak akan pernah bisa menang. Perhatikan. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Wow. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Jadi teman-teman ya, jadi seorang Edis TV, saya Edis TV, adalah orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun lamanya. Saya tahu betul apa itu agama Islam. Makanya kalau ada orang Islam mau belajar agama Islam, belajarnya sama saya. Apa Islam itu? Tanya sama saya. Sesungguhnya apa Islam itu? Tapi ingat, kalau orang mau sungguh-sungguh belajar dengan saya, Dalbo, kemana mukamu Dalbo? Mukanya udah malu dia. Si Dalbo aja udah malu, mukanya disembunyikan. Ya, jadi Dalbo kau nggak usah capek-capek Dalbo ya. Intinya saya bilang begini, kalau kau mengatakan di mana dalilnya bahwa Muhammad itu adalah Rob, ya gini loh, Dalbo nih. Ini pernyataan Rashid nih, kuputarkan sama kau ya. Nih Rashid nih, Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Saya tanya sama si Rashid, agama apakah yang robnya adalah mayat? Dia bilang kami, katanya. Agama apa? Islam. Jadi yang robnya adalah mayat adalah Islam. Makanya orang Islam tiap hari mereka bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berseru-seru kepada Muhammad robnya yang adalah mayat dalam kubur. Terima kasih teman-teman. Laporkan saya kalau yang saya katakan ini fitnah. Memang pahit yang saya katakan itu pahit bagi kalian. Tapi itu fakta. Bukan fitnah. Makanya saya tunggu laporan kalian sekarang juga kalau kalian saya katakan saya fitnah. Saya bisa bawa orang-orang yang mengatakan Muhammad itu Rob. Yusuf BI, Rashid. Video-videonya ada semua. Muhammad adalah Rob. Bahkan Rifa mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya. Dan Robnya orang Islam yaitu Muhammad sudah menjadi mayat dalam kubur. Silakan. Jadi yang Robnya adalah mayat adalah Islam. Silakan. Meninggal koin. Silakan.
Jawab. Harus kau jawab itu, teman-teman. Silakan. Bagaimana ya cara dialognya? Ini orang yang diandal-andalkan Kristen ya. Sekali lagi saya tidak menanggapi pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh Edis. Saya katakan, tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Dan saya tunjukkan dalilnya kalau Paulus Tuhanmu. Begitu, Paman. Nah ini betapa sedihnya ini Bunda Paulus kamu buat. Apa kata Bunda di sini? 1 Korintus 4:14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Edis, kata Bunda ini, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini jelas Anda memberikan satu narasi dengan video-video yang notabene yang saya tidak kenal, saya nggak ketahui, lalu Anda membawa ke saya. Di mana dalilnya? Berkali-kali saya meminta, di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad dinisbatkan Rabb dalam Al-Quran? Begitu Pak. Nah saya tunjukkan, tidak ada Kristen mampu membantah narasi saya. Saya katakan samamu, tidak ada Kristen mampu membantah. Di sini jelas Paulus yang memberikan mujizat kepada Theos. Ini bukan karang-karangan, bukan video diputar Pak. Silakan dibuka Bibelnya, jangan diketekin, kasihan bebal, bau ketek. Ya, di sini di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 oleh Paulus, saya ulangi, oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat yang luar biasa. Begitupun juga di Kisah Para Rasul. Oleh Theos, Paulus diberikan kekuatan mujizat. Itu dalil, Paman. Ya, dalil. Sekali lagi saya katakan, dalam perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Tuhan. Nah ini bukti bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam perjanjian baru Paulus yang mengutuk. Bukan saja Yesus yang Anda Tuhan kan dikutuk, malaikat juga dia kutuk. Dalilnya mana Dalbo? Galatia 1 nomor 8. Boleh Anda baca satu perikop, satu skop di sini. Di sini Paulus menolak juga dikatakan hamba Kristus. Dalilnya mana lagi Dalbo? Galatia 1 nomor 10. Apa yang Anda imani ini? Jangan selalu bantah saya dengan narasi video-video. Enggak laku dengan saya. Enggak laku. Begini kualitasmu. Silakan bantah narasi saya dan tanggung jawabkan narasimu. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad Arab, umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, tunjukkan dalilnya Paman. Di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Nah saya tunjukkan kalau Bapak itu adalah Tuhan. Sepakat ya, Bapak itu adalah Tuhan. Paulus ini Bapak. Dia yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Apalagi yang kamu imani? Sebenarnya apa yang kamu imani? Ini berserak dalil. Bahkan Paulus juga mengaku disalib bersama Kristus. Galatia 2:19. Ini mandi dalil kau. Tidak ada narasi satupun yang Anda bantah dari narasi saya. Atau jangan-jangan kamu menerima sudah bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada dalil yang Anda bantah. Melainkan apa yang dibantahkan? Dibantah menggunakan video-video, rekaman-rekaman. Saya nggak ada urusan di situ Pak. Ya saya tidak ada urusan. Saya di sini berdalil, meminta data-data. Ya meminta data-data. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Itu harus Anda tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menunjukkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Mana mungkin saya berani menulis seperti ini, Paulus Tuhanmu. Dibantah Edis. Tidak mampu kamu bantah. Tidak mampu. Di mana bantahannya? Ketika saya menjabarkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu, bisa saja juga Paulus adalah bapakmu. Bisa juga saya katakan Paulus adalah bundamu. Dalilnya berserak.
Coba sekali-kali dibantah dong. Jangan hanya putar video. Iya, lagi-lagi si Dalbo tidak berani, bahkan dia bertakiyah dengan mengatakan pura-pura gak kenal. Hah? Masa kamu takiyah sama orang yang kamu kenal, kamu bilang gak kenal? Berat, saudara-saudara. Saking gak bisa dijawabnya, saya gak kenal sama mereka kan. Bahaya, saudara-saudara. Nggak mampu bantah dia. Oke, kasih Nggak waktu. mampu bantah. Waktu, baik. Nggak mampu bantah. Baik, waktu saya Dalbo. Ya. Jadi teman-teman, kalau ngomong sama Dalbo ini gampang saja ya. Dalbo, dengarkan teman-teman ya. Nih, ini pernyataan Juma lagi. Kita nggak usah capek-capek. Kita putar gurunya aja yang menanggapi dia nih. Ini pernyataan Juma nih. Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga. Karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan di Curhat Juma, curhat. Setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, akan jadi bulan-bulanannya Risti. Sudah ku bilang, gurumu saja, makasih Kak Remince, gurumu saja si Juma yang kalian bangga-banggakan itu, ya, sudah gemetaran, dia bahkan menghadapi saya itu, dia lari sambil benerin kolornya. Lari dia tunggang langgang dia, gak berani. Ya, Dalbo. Jadi janganlah gara-gara kau takut ya, kau bilang kau nggak kenal, aku nggak mau menanggapi yang aku nggak kenal, sampai kamu pura-pura nggak kenal mereka. Luar biasa kamu Dalbo, ya. Jadi yang mau saya sampaikan kepada kamu itu Dalbo ya, kalau kamu mengatakan bahwa Paulus begini dan begitu, tak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan narasimu, nggak ada, satupun nggak ada. Lagi pula Dalbo ya. Kalau kau bandingkan Paulus sama Muhammad, jauh sekali. Jauh sekali. Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad? Wajahmu kemari, Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur yang masih ingusan seperti Muhammad? Pernah nggak? Nggak pernah. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad. Paulus tidak pernah menyuruh manusia minum kencingnya hewan seperti Muhammad. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan. Sampai orang-orang bangsa kita ini pergi ke Arab sana beli sebotol kencing onta. Gara-gara ngikutin nabimu. Yang agak lain itu. Agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Anak kecil umur 6-7 tahun dinikahi. Coba. Terus kencing hewan, kencing onta. Manusia disuruh minum kencing onta. Ayo. Terus yang ketiga, di mana-mana ya, di mana-mana nabi-nabi itu mengusir orang yang kerasukan setan. Ya, ada setan diusir, ditengking. Yesus mengusir setan, sedangkan Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir sebulan lamanya. Mau kuputarkan lagi nanti video, karena kita nggak usah capek-capek teman-teman ngadapin mereka ini teman-teman, karena mereka ini punya yang namanya takiyah mode on, ya. Jadi mereka ini punya yang namanya mode takiyah. Jadi mereka ini akan berpura-pura, makanya klik aja di Google itu takiyah. Itu ada ajaran-ajaran takiyah itu ada. Jadi mereka ini ngadapinnya harus ustadznya langsung. Muhammad kena sihir. Ya kan? Padahal dalam Al-Quran jelas. Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nggak bisa. Menurut Al-Quran sendiri.
Mustahil setan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Muhammad kena sihir. Bahkan, tahu nggak? Ketika Aisyah ngomong sama Muhammad, dibilang begini, apakah juga, kan ada setan-setan yang menemani orang jin korin itu kan, setan-setan. Terus Aisyah ngomong, termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam katanya. Katanya setannya sudah masuk Islam. Tapi Muhammad masih bisa kena sihir. Habis si Dalbo dikerjain sama Muhammad. Dalbo, kau jawab itu Dalbo. Ya, pernyataan teman-temanmu itu, kau jawab itu. Ayo, jangan kau lari lagi. Silakan Dalbo. Jangan. Curhatnya sudah. Habis Curhatnya. ini kau disidang kau sama Zulkifli Abbas kau, sama si Nur Alim, sama Nur Alim alias Juma. Disidang dia habis ini. Saya jamin si Dalbo habis ini disidang sama orang KPI itu. Habis kau nanti disidang Dalbo, kapok kau dimarahin orang. Karena kau udah jadi bulan-bulan habis kau babak belur. Juma guru rumahnya nggak sanggup ngadepin saya. Baik. Anda mengatakan orang Kristen tidak ada yang percaya. Dan memang orang Kristen itu tidak percaya Bible. Karena tidak pernah membaca. Kalau perkara nabiku ini ada. Ada yang dikatakan sirah nabawiyah. Saya jelas di sini. Cuma di sini narasi saya harus ada pembuktian. Ya, pembuktian. Di sini Anda mengatakan menuduh Nabi saya menikahi bocil. Kita harus buktikan. Sedangkan Paulus, bagaimana Anda mau mengatakan Paulus menikah? Mau menikah. Nah dia sendiri yang dihamili. Itu yang harus Anda bantah. Mau saya tunjukkan lagi. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Apa kata Bunda di sini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah bertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Cemburunya kepada laki-laki, Paman. Bagaimana Paulus ini mau menikah, dia sendiri yang hamil. Itu tadi yang saya jabarkannya. Dalam Galatia 4:19. Paulus hamil. Ini Paulus bukan untuk merudal, dia sendiri yang dirudal. Nah, justru di sini Anda harus mencari siapa sih sosok yang menghamili Paulus. Gitu loh. Kalau perkara-perkara itu kemasukannya sihir, saya nggak menanggapi karena Yesus juga kemasukan kesurupan Basebul. Tapi saya nggak ke situ, saya fokus dengan Bunda Paulus. Di sini dikatakan Bunda Paulus ini bercemburu kepada laki-laki. Cemburunya bukan cemburu aneh biasa ini Pak, cemburu ilahi, Paman. Ya mudah-mudahan Kristen di tempat Anda mendengar kayak narasi saya supaya dia paham, dia mampu baca Bible juga. Di sini saya buka kembali ya, karena di sini nggak mau menanggapi. Kenapa ya takut menanggapi bundanya ini? Di Galatia 4 ya. Di Galatia 4:19 ini kata Bunda ini, hai anak-anakku Edis, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi. Yang bersaling itu Pak perempuan. Aku bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini dalil Paman, dalil. Di mana bantahannya? Itu aja bantahannya. Putar video dari Bansuma. Anda jangan penggal-penggal video orang, nggak boleh. Begitupun juga Ustadz Yusuf, Anda penggal-penggal juga. Kalau saya memutarkan pengakuan video-video banyak ya, dari dialog Anda dengan Nandar. Anda mengatakan tidak mengaku Yesus Tuhan, tetapi saya nggak ke situ, saya nggak pakai itu. Ini kamu berhadapan dengan Dalbo. Tentu kamu mampu membuktikan bahwa di mana Nabi Muhammad dinisbatkan dalam Al-Quran sebagai Rab, itu harus Anda tanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab berkali-kali menunjukkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus ini mengaku Bapa.
Dalam Matius 11:25 begini cara berdialog. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini adalah Tuhan. Bahkan dia yang memberikan mujizat-mujizat kepada Theos. Theos memberikan mujizat-mujizat kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kenapa tidak ditanggapi? Apakah kamu sudah tidak percaya Paulus juga? Setelah Anda mengakui Yesus bukan Tuhan. Ini jangan-jangan ini Edis mau jadi Tuhan juga. Hah? Ini jelas dalilnya. Ya, dalam Yohanes 14 nomor 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang mana yang menyampaikan hal demikian? Ternyata Bapak Paulus dan ada di dalam Yesus. Di sini jelas dia katakannya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Kenapa kamu malu ini? Ada apa gerangan? Hah? Tidak mungkin beribu-ribu Anda memutarkan video itu, tidak mungkin. Saya menanggapi karena saya tujuan di sini mau berdialog membuktikan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Silakan Anda buktikan bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam berdasarkan dalil. Bukan video tante, habis ya tante. Habis kata-kata berhadapan dalbo. Itu dulu. Baik. Silakan tanggapi. Baik. Paulus Waktu adalah saya, Bapa, baik. Tuhan langit dan bumi. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi pertama-tama ya teman-teman ya, seperti saya katakan. Jadi mereka ini memang pengikut Nabi yang tersihir, saudara-saudara. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek karena kalau kita ngomong mereka nggak percaya ya. Sedangkan kalau mereka ngomong mereka ngasal. Nih, bahwa Muhammad adalah Nabi yang tersihir nih. Jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Buset, Nabi kena sihir. Di mana-mana yang namanya Nabi mengusir setan. Kalau Muhammad Nabi yang kena sihir. Udahlah Dalbo, saya udah tahu. Saya sudah tahu di dalam hati kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya udah tahu. Kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya tahu. Kalian itu makanya kalian nggak berani ngomongin Muhammad, takut kebongkar. Gitu loh. Saya tahu di hatinya Dalbo, Zuma dan kawan-kawan itu, mereka itu udah nggak percaya Muhammad, percaya sama saya, nggak percaya mereka sama Muhammad itu. Udah nggak percaya sama Muhammad. Gimana mau percaya? Ada Nabi kena sihir. Sudah saya bilang ya, saya bilang. Seluruh umat muslim, APII, MUI dan organisasi-organisasi muslim lainnya, saya tunggu kalian berani menghadapi saya. Yuk. Kalau saya mengatakan fitnah, kalau saya mengatakan penghujatan, saya tunggu laporan kalian. Nggak berani sampai detik ini. Nggak berani. Karena yang saya katakan adalah fakta. Makanya nggak berani. Nih, saya dulu pernah diskusi dengan tema background ini. Backgroundnya udah ada semua teman-teman. Nih ya, ini. Ini tema saya dalam diskusi ini. Nih, siapa tuannya orang Islam nih? Ini bingungin kalau orang Islam ditanya ini, siapa tuannya nih? Nih, sampai ada orang Muslim di videonya, dia ketika diskusi dengan saya, dia membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi saya langsung bawa contoh-contoh yang Muslim-Muslim saja. Capek kita kalau bernarasi terus. Saya udah sering kan bernarasi. Kalian juga udah pada tahu kan. Nih, bagaimana pernyataan orang Islam nih? Ini orang Islam nih. Nih lihat ya. Nih. Betul. Oke, berarti robnya umat Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke, robnya umat Muslim adalah Muhammad. Nanti abang nggak diprotes bang sama teman-teman Muslim yang lain gitu, mengatakan bahwa Muhammad itu rob abang? Oh, nggak masalah, itu urusan saya. Oke, teman-teman,
Ya, kita sudah melihat lagi ada satu pengakuan seorang muslim bahwasanya robnya dia adalah Muhammad. Ya, betul. Oke, berarti ketika Anda nanti ditanya di alam kubur, man robbuka? Jawabannya Muhammad, betul Bang? Ya, betul. Oh tuh, udah mengakui Muhammad robnya. Dan Yusuf PI juga mengakui Muhammad adalah robnya orang Islam. Coba kasih tahu sama Yusuf PI supaya dia berdebat dengan saya tentang ini, tentang pernyataan dia bahwa Muhammad adalah robnya orang Islam. Nggak berani, sama Yusuf PI diblokir. Saya diblokir sama Yusuf PI, diblokir sama Faruk, ketakutan. Ketakutan mereka sama saya, saudara-saudara. Jadi teman-teman, ada yang disembunyikan dari mereka ini, ya. Mereka menyembunyikan sesuatu rahasia besar di dalam agama Islam. Dan kalau makin diskusi dengan saya, makin kebongkar itu, makin habis. Habis umat, bangkrut. Gimana loh? Orang yang selama ini nggak tahu Muhammad kena sihir, saya kasih tahu Muhammad kena sihir, banyak yang kejam-kejam. Mana dalilnya Muhammad kena sihir? Ternyata memang Muhammad satu-satu nabi yang kena sihir. Bahkan saya suruh orang bersyahadat loh, saya suruh orang bersaksi. Ada muslim bersaksi, aku bersaksi, kata dia. Saya tuntun dia, aku bersaksi. Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Bersyahadat dia kayak gitu syahadatnya. Ada orang dari Malaysia. Aduh. Jadi sudahlah Dalbo ya. Ini ronde terakhir, kamu terakhir penutup, habis itu saya penutup. Nanti saya akan cari Yusuf PI supaya dia berani diskusi dengan saya. Teman-teman, tolong yang muslim juga, Yusuf PI, kau ditantang sama Edis TV membahas Muhammad adalah robnya orang Islam nih. Udah terbukti. Karena mereka berseru-seru kepada Muhammad. Saya pikir kamu Silakan, mau tanggapi. menanggapi narasi saya. Nah, apa namanya? Saya pikir Statement kamu apa? mau Closing statement. menanggapi narasi saya. Closing statement, silakan. Habis kamu dulu, silakan. Di sini kita berbicara. Anda menuduh Nabi Muhammad adalah Rabb atau Tuhan. Kan saya menuntut dalil-dalil, bukan pernyataan orang lain. Lalu Anda berbicara sihir. Materi kita, tema kita bukan ke situ. Dan saya membuktikan Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada sanggahan dari apapun. Yang saya dalil-dalilkan berdasarkan Bible. Bukan berdasarkan dari narasi orang lain. Ini langsung dari Bible-mu. Bukan narasi orang lain. Saya katakan, saya tidak menanggapi narasi-narasi orang lain karena saya di sini Dalbo dengan jauh. Bukan Ustadz Yusuf, bukan Arasid, bukan Uniripa. Kenapa tidak mau menanggapi? Ada apa gerangan? Ini buktinya Dalbo yang membongkar ajaran Kristen. Karena kenapa? Saya yang membongkar, mendalil-dalilkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Tidak satupun bantahan dari kau. Lalu Anda menyuruh saya menanggapi narasi-narasi orang lain. Tentu nehi-nehi. Saya punya karakter sendiri. Nah, cara saya berdialog ketika ada bertanya, Dalbo, Nabi Muhammad adalah Rabb. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Kan begitu. Siapapun yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb tanpa dalil itu saya enggak terima itu. Itu Anda harus pahami ya. Karena kita di sini berdalil. Ya, berdalil. Kita di sini berdalil. Siapapun, jangankan. Ya, berarti Yusuf sesat mengatakan Muhammad adalah Rabb. Saya tidak mengatakan sesat. Siapapun saya tidak menanggapi karena saya butuh dalil. Nggak menanggapi, kirain mengatakan sesat. Di mana berarti Yusuf PI yang mengatakan Muhammad adalah Rabb sesat? Kok kesurupan? Nanti Anda tanggapi. Tunjukkan data-datanya. Ya, apa bantahanmu ketika Dalbo membongkar ajaran Kristen?
Apa tanggapanmu? Ini dalil loh, mandi dalil kau. Berapa dalil saya sampaikan ya? Sampai-sampai saya hampir setengah ini Bibelmu saya buka, tidak satupun dalil Anda sanggah bahwa Paulus yang melahirkan. Bagaimana Paulus mau menikah? Dia yang dinikahi, dia yang dikawini. Buktinya di Galatia 4:19 dia bersalin. Mau bahasa satu perikop. Kadangkala Kristen begini ya. Oh, jangan penggal-penggal. Silakan baca satu perikop. Justru perikopnya itu menguatkan. Karena judul perikopnya, ingatlah hubungan kita. Ya, dicatat, ingatlah hubungan kita yang semula adanya hubungan itu sehingga ada persalinan. Tidak mungkin ada hubungan, tidak ada persalinan. Nah tentu berhubungan dulu, baru bersalin. Galatia 4:19. Satu perikop perlu Anda baca ya. Nah ini narasi tegas ini. Dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi yang Anda colong-colong gitu, ya, kitabnya Yahudi yang mengutuk di situ adalah Elohim. Nah, sedangkan di perjanjian baru yang mengutuk ini Paulus. Siapa yang dikutuk Paulus? Yesus, malaikat. Dalilnya mana? Galatia 3:13. Mana lagi Dalbo? Galatia 1:8. Apalagi yang kamu? Paulus ini memang suka mengutuk karena dia adalah Tuhannya perjanjian baru. Yang dituhankan oleh orang Kristen, cuma orang Kristen tidak mau baca. Bahkan Pauluslah yang memberikan mujizat dan kekuatan-kekuatan kepada Yesus melalui perantaraan siapa? Perantaraan Theos. Kisah Para Rasul 19 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini dalil paman. Ya, bukan dibantah pakai video, rekaman-rekaman. Apa kehabisan kau? Tak kulitin kau di sini. Silakan bantu dong, bantah satu narasi saya. Bantah dong, sekali-kali bantahlah. Jangan putar rekaman, dibantah dulu tante. Oke, you understand? Malu ya, anak-anak Bunda Paulus ini mulai malu. Malu-malu. Baik, saya tanggapi ya. Silakan waktunya Dalbo. Baik, saya tanggapi ya. Terakhir ya Dalbo ya. Ronde terakhir. Sebelum saya memburu si Uncup PI. Baik, saya tanggapi ya. Narasi-narasimu yang panjang lebar bahwa Paulus adalah Tuhannya orang Kristen dan lain sebagainya, saya bantah dengan satu statement yang sederhana saja. Statementnya begini. Bagaimana mungkin kamu lebih tahu daripada Allah Tuhanmu? Ya. Kalau kalian baca Quran, tidak pernah Al-Quran itu muncul membantah mereka menjadikan Paulus sebagai Tuhan yang nggak ada. Ya, yang ada narasi Quran itu mengatakan, wahai Isa, adakah engkau mengatakan kepada umat bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Nggak ada di situ Paulus, nggak ada. Jadi mereka teman-teman, saya bilang begini, Dalbo tolong bisukan dulu, jangan ganggu, ini waktu saya, gini ya. Jadi mereka ini teman-teman, sudah habis caranya mereka menuduh, mereka sekarang larinya ke Paulus. Quran, Allah, Muhammad, Jibril, gak ada sama sekali yang ngomongin Paulus, gak ada. Gak berani ngomongin Paulus, gak berani. Karena apa? Karena nggak ada yang mau dikoreksi, gitu loh. Tapi pengikut-pengikutnya Zuma di tahun 2024 malah mengatakan apa-apa kepada Paulus, sedangkan Muhammad dan Allah lupa ngomongin kalau Paulus adalah yang mengarang-arang agama Kristen. Seandainya Paulus yang mengarang-arang agama Kristen, seandainya Paulus biang keladi yang merusak ajaran Kristen, pasti Allah sama Muhammad sudah ngomong di Qurannya. Ini nggak ngomong sama sekali. Apa kau mau bilang mereka berdua pikun? Sehingga kamu yang nemuin, malah Allah dan Muhammad nggak nemuin apa-apa. Berat saudara. Tapi itu pun seperti yang saya katakan. Walaupun mereka menuduh Paulus dengan tuduhan-tuduhan yang miring, kalau kita bandingkan sosok Paulus, ada bagan yang bagus ya, Paulus dan Muhammad. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Muhammad, iya pelakunya.
Paulus tidak pernah menyuruh manusia minum kencing hewan. Muhammad iya, dan dia menyuruh orang minum kencing hewan. Paulus tidak pernah kena sihir. Muhammad iya, dan dia pelaku orang yang kena sihir. Apalagi Muhammad tidak pernah Paulus tidak pernah berkata, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri kepadaku boleh kukawini. Muhammad dan bahkan Allah menjadi seseorang dalam tanda kutip ya, yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Ahzab 50 dan 51 menyebutkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad boleh dinikahi sama Muhammad. Lihat itu. Aduh, Dalbo. Udahlah, sekarang kita putar lagu penyembahan orang Islam terhadap Muhammad ya nih. Dan nih. Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dalbo! Sekarang, dari lagu itu, Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang berseru-seru kepada mayat? Kalau kalian debat sama orang Islam, putar lagu ini. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang berseru-seru kepada mayat? Dalbo. Muka mana Dalbo? Muka mana? Dalbo. Waktu kau bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapa kau berseru-seru, Dalbo? Kepada siapa kau berseru-seru ketika kau katakan Muhammadku, dengarlah seruanku? Kepada Muhammad. Apakah Muhammad hidup atau sudah menjadi mayat? Sudah jadi mayat. Makanya saya katakan, agama apa yang berseru-seru kepada mayat? Agamanya Dalbo. Habis ini kau dimarahin si Juma kau. Tunggu. Buktikan omongan saya ini. Dia udah nggak berani lagi ditunjukkan ke sini. Habis dia dimarahin si Juma. Saya tunjukkan ini. Habis ini kau dimarahin si Juma nih. Kenapa kamu berani-beraninya menghadapi dia? Dia itu seorang ahli Islam. Kau tidak akan sanggup menghadapi dia. Saya tanya dulu sebab mengerikan. Kapan jawabannya ini? Oke, selesai dan dulu inilah. Seperti yang saya katakan, Dalbo, ini ronde terakhir. Ini ronde terakhir, jadi kita sudahi acara kita. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Kenapa? Apa jawabannya ini? Terima kasih, Dalbo. Apa jawabannya? Saya sudah katakan sama kamu, ini ronde terakhir. Apa Apalagi jawabannya? Ini sudah saya katakan ronde terakhir kok. Siapa yang menghamili? Hari dia.